Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur kita masih diberikan kesehatan ya. Banyak di luar sana yang sakit pengen sehat. Nah, yang sehat kita harus bersyukur ya sebelum didatangkan sakit ya. Nah, eh, Bapak mau tanya ya, materi yang kemarin masih ingat? Materi yang kemarin kita pelajari? Masih ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, kita uh, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar ya. Dibiasakan sebelum memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, ada yang bisa memandu dari kalian? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, ikutin bacaan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga doa yang kita bacakan tadi membawa ilmu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti. Baik, anak-anakku sekalian, kita melanjutkan materi yang kedua ya. Karena materi yang pertama sudah selesai. Nah, materi yang kedua itu tentang makanan haram. Ya, ya kalian amati gambar di bawah ini ya. Boleh tulis di komentar ya. Nama, tuliskan nama dan komentarnya apa ya, urutan dari gambar tersebut ya. Gambar pertama sampai gambar keempat ya. Tulis di kolom komentar. Baik. Nah, ya. Kita akan membahas tentang pengertian dulu ya. Pengertian makanan haram. Apa itu makanan haram? Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Ya. Nah, tidak semua makanan boleh dimakan. Ada makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu makanan yang tidak baik dan menjijikan. Ya, itu harus ditinggalkan. Ya, jangan kita konsumsi ya makanan seperti ini. Makanan yang haram. Nah, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith, yang artinya Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan Allah juga mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya, jadi sudah jelas ya. Nah, ayat yang mengatakan ada makanan yang haram dan ada juga yang makanan yang haram. Ada yang makanan halal, ada juga makanan yang haram. Nah, makanan yang menjadi haram karena dua hal, yaitu haram karena zatnya dan haram karena cara memperolehnya. Nah, kali ini akan membahas tentang makanan yang haram karena zatnya terlebih dahulu. Ya. Apa itu? Ya, jenis makanan yang haram karena zatnya, ya, yaitu makanan ya haram dengan sendirinya dan haram karena dicampur dengan makanan yang haram. Misalnya, ya, jadi makanan yang haram karena zatnya itu ada dua tadi.
makanan yang haram dengan sendirinya, ada makanan yang haram dengan bercampur zatnya. Nah, jenis makanan yang haram dengan sendirinya yang pertama bangkai ya. Yang bangkai tidak semua tidak boleh dimakan. Ya. Ada makanan bangkai yang boleh dimakan. Nah, ini bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang ya. Selain bangkai ikan dan belalang, yaitu haram. Ya. Bangkainya itu haram. Ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua yaitu darah. Ya, darah. Ya, darah yang sudah beku. Ya. Ada yang makan darah. Kemudian daging babi. Kemudian ada makanan atau buah-buahan yang sudah busuk atau basi. Ya. Hewan halal yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan makanan yang menjijikan, kotor, ya, dan membahayakan tubuh. Nah, ini jenis makanan yang haram dengan sendirinya. Kemudian ada jenis makanan yang haram karena bercampur zatnya. Apa yaitu? Pertama, nasi goreng yang menggunakan minyak atau yang menggunakan minyak dan daging babi. Nah, ini haram untuk dimakan. Ya. Kemudian makanan ringan yang diolah dengan bahan-bahan yang haram. Nah, ini karena bercampur zatnya. Kemudian yang ketiga, makanan yang sudah busuk dan diolah. Nah, ini haram. Kemudian yang keempat, makanan yang mengandung racun atau zat yang membahayakan tubuh. Nah, ini tidak boleh ya kita mengkonsumsi makanan yang jenis-jenis makanan yang haram dan bercampur zatnya. Nah, dari jenis-jenis tadi ya baru membahas tentang makanan karena zatnya. Nah, kemudian yang kedua, makanan haram karena cara memperolehnya. Misalnya dengan cara mencuri, merampok, menipu, berjudi, ya, mencopet, dan korupsi. Ya, ini haram ya, karena cara memperolehnya. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan, yang pertama, makanan haram adalah semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sudah jelas ya, sudah bisa kalian pahami makanan haram itu semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian umat Islam harus menghindari makanannya diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya, kalian sudah tahu, ya, kalian harus menghindarinya. Kalau kalian masih mengkonsumsi juga, ya berarti ilmu yang kalian dapatkan tidak bermanfaat dan tidak ada, ya, dan tidak bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, makanan yang haram diantaranya adalah bangkai, ya, kecuali ikan dan belalang. Makanan yang menjijikan, makanan yang buruk, najis, ya, makanan yang memabukkan, babi, racun, dan binatang yang disembelih. Ya. Tadi ada yang kurang, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya, nah itu materi kita hari ini ya. Nah, ini muhasabah. Setiap akhir materi kita muhasabah ya, merenung. Ya, jika kita makan makanan yang haram, maka makanan yang kita makan akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa ya, sikap dan perilaku yang buruk dan tidak terpuji. Nah, ini sudah jelas ya. Kita merenung, jangan sampai kita merusak ya, perkembangan jiwa kita
sikap kita dan perilaku yang buruk dan tidak terpuji lagi ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita terhindar dari uh, makanan-makanan yang haram. Kali ini cukup sekian dan terima kasih. Akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.